Perkenalkan, saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi mengenai uji two-way ANOVA. Sebelum itu, kita harus terlebih dahulu mengetahui dari konsep dasar uji two-way ANOVA. Yang pertama, uji two-way ANOVA bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang dipengaruhi oleh dua variabel faktor. Yang kedua, uji two-way ANOVA bisa juga disebut dengan uji ANOVA dua faktor. Dan yang ketiga yaitu uji two-way ANOVA merupakan bagian dari statistik parametrik. Nah, selanjutnya syarat uji dari two-way ANOVA terdapat 6 macam. Yang pertama, sampel berasal dari kelompok independen. Yang kedua, variabel faktor bersifat non-metrik atau dua kategori. Yang ketiga, nilai residual standar berdistribusi normal. Yang keempat, varian data antar kelompok harus homogen. Yang kelima, variabel dependen berskala data kuantitatif, interval atau rasio, dan yang terakhir yaitu jenis data yang digunakan kategorik dengan numerik. Nah, langsung saja kita masuk kepada contoh soal dari uji two-way ANOVA. Contoh soalnya yaitu, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan dalam penggunaan jam kerja per bulan berdasarkan jenis kelamin dan jenis pekerjaan pada masyarakat di Kota Pati, Jawa Tengah. Dalam penelitian ini menggunakan 30 anggota sampel yang dipilih secara acak. Nah, untuk itu datanya sendiri sudah ada di dalam tabel Excel seperti berikut. Nah, terdapat 30 jenis sampel. Nah, untuk jenis kelamin 1 itu ditandai dengan laki-laki dan jenis kelamin 2 yaitu untuk perempuan. Dan di jenis pekerjaan, yang jenis pekerjaan 1 itu untuk employee dan jenis pekerjaan yang kode 2 untuk self-employed. Dan berikut jam kerja dari masing-masing jenis kelamin dan jenis pekerjaan. Nah, sudah terdapat 30 sampel. Nah, dari hal ini kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan secara signifikan penggunaan jam kerja berdasarkan jenis kelamin? Yang kedua, apakah ada perbedaan secara signifikan penggunaan jam kerja berdasarkan jenis pekerjaan? Dan yang ketiga, apakah ada interaksi antara jenis kelamin dengan jenis pekerjaan dalam penggunaan jam kerja? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita langsung saja menggunakan SPSS. Baik, di sini sudah terbuka program SPSS. Langsung saja kita mengambil variabel view dengan kita ubah variabel X-nya yaitu dengan desimal 0 biar lebih gampang dengan label jenis kelamin. Untuk value-nya adalah yang pertama laki-laki sesuai, yang kedua yaitu perempuan. Dan kita ubah measure-nya menjadi nominal. Selanjutnya untuk data Y, yaitu kita ubah desimal menjadi 0 biar gampang. Dan untuk labelnya yaitu jenis pekerjaan. Dan values-nya yang pertama tadi
Dan kode kedua yaitu dengan nama self employer. Dan untuk missionnya yaitu kita ganti dengan nominal. Dan yang terakhir yaitu Z dengan desimal 0. Labelnya adalah jam kerja per bulan. Dengan measure-nya kita ganti skala. Baik, di sini sudah terisi untuk variable view. Selanjutnya kita beralih ke data view. Nah, di data view ini kita ambil data dari Excel tadi, kita kopas saja. Setelah itu kita kopas, kita copy, dan kita pindahkan ke sini. Sini sudah berisi 30 data sesuai dengan data awal. Nah, untuk itu kita langsung saja menguji two-way ANOVA. Caranya yaitu kita bisa memilih menu Analyze, lalu kita memilih General Linear Model dan memilih Univariate. Nah, di sini sudah muncul kotak dialognya. Langsung saja kita masukkan variabel jenis kelamin dan jenis pekerjaan ke kolom fix factor, dan variabel jam kerja kita masukkan ke kolom dependent variable. Kita pilih save, kita checklist pada standardized residuals. Nah, tujuannya yaitu untuk menunjukkan variabel standardized residual dengan memilih continue, selanjutnya memilih OK. Nah, setelah itu kita hilangkan saja. Di sini setelah muncul variabel baru. Nah, variabel inilah yang akan kita uji apakah data berdistribusi secara normal atau tidak. Caranya yaitu kita tinggal memilih menu Analyze. Setelah itu kita memilih Descriptive Statistic, dan setelah itu kita memilih menu Explore. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog. Kita masukkan saja variabel standardized residual ini ke kolom dependent list. Nah, setelah itu kita pilih plots. Selanjutnya kita checklist normality plot with test. Lalu continue dan OK. Nah, di sini kita bisa melihat pada tabel test of normality. Kita cari tabel test of normality. Nah, ini untuk uji normalitas data. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi pada uji normalitas data, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji normalitas. Yang pertama, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka nilai residual standar berdistribusi tidak normal. Yang kedua, jika nilai signifikansi besar dari 0,05, maka nilai residual standar berdistribusi secara normal. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pada tabel test of normality yang di sini pada kolom Shapiro-Wilk diketahui nilai signifikansi 0,780. Nah, nilai ini lebih besar dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa nilai residual standar berdistribusi secara normal, yang artinya asumsi normalitas data sudah terpenuhi. Nah,
berhubung asumsi normalitas data sudah terpenuhi, maka kita bisa melakukan uji two-way ANOVA. Dikarenakan uji two-way ANOVA ini merupakan bagian dari statistik parametrik, di mana asumsi normalitas data harus terpenuhi. Nah, langsung saja kita bisa melangsungkan uji two-way ANOVA. Caranya dengan memilih menu Analyze, kita pilih General Linear Model, pilih Univariate. Nah, di sini sudah muncul kotak dialognya. Kita bisa pilih Options. Kita masukkan variabel jenis kelamin, jenis pekerjaan, dan interaksinya ke kolom Display Means For. Lalu kita pilih bagian deskriptif statistik di display dan juga homogeneity test. Nah, di sini kita checklist saja. Tujuannya untuk mengetahui apakah varian data homogen atau tidak. Kita bisa sebut ini dengan uji homogenitas. Kita ketik continue, langsung saja kita ketik OK. Nah, pada output univariate ini, pada output univariate analysis of variance ini, kita bisa melihat tabel uji homogenitas. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji homogenitas, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang kriteria pengujian uji homogenitas. Yang pertama, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka varian data tidak homogen. Nah, yang kedua, jika nilai signifikansi besar dari 0,05, maka varian data homogen. Nah, setelah kita mengetahui kriteria pengujian tersebut, selanjutnya kita bisa melakukan interpretasi pada output uji homogenitas. Nah, diketahui bahwa nilainya yaitu 0,872. Nah, nilai ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian data sudah homogen. Nah, selanjutnya output yang paling penting dalam uji two-way ANOVA ini adalah pada tabel Test of Between Subject Effect atau Test of Between Subject Effect. Nah, di sini kita bisa melakukan interpretasi pada output ini. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui kriteria pengujian uji two-way ANOVA. Yang pertama, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan secara signifikan penggunaan jam kerja berdasarkan variabel faktor. Nah, yang kedua, jika nilai signifikansi besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan secara signifikan penggunaan jam kerja berdasarkan variabel faktor. Nah, setelah kita mengetahui kriteria dari pengujian dalam uji two-way ANOVA ini, selanjutnya kita bisa melakukan interpretasi hasil output SPSS uji two-way ANOVA ini sesuai dengan Test of Between Subject Effect. Nah, untuk analisis output yang pertama yaitu nilai signifikansi sebesar 0,440 atau 0,440. Nah, ini
nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan secara signifikan penggunaan jam kerja berdasarkan dengan jenis kelamin. Nah, untuk yang kedua, analisis output SPSS-nya, nilai signifikannya sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan secara signifikan penggunaan jam kerja berdasarkan jenis pekerjaan. Ini nilainya 0,000. Dan seterusnya adalah untuk analisis yang terakhir, nilai signifikansinya sebesar 0,038. Nah, nilai ini lebih kecil dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa ada interaksi antara jenis kelamin dengan jenis pekerjaan dalam penggunaan jam kerja. Nah, sekian hasil analisis uji Tuwei ANOVA yang kita lakukan berdasarkan dengan contoh soal yang telah ada. Sekian, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.